Halo semuanya, perkenalkan aku Syala Safia Bimang Putri. Aku dari kelas 01 dan di sini aku akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar pribadi. Selamat menonton. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi interpersonal adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau bahkan bisa lebih dari dua orang yang saling menggantung, menurut Joseph De Vito. Komunikasi antar pribadi dipandang sebagai komunikasi paling sempurna, dan komunikasi antar pribadi juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapribadi. Klasifikasi komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada interaksi intim, termasuk komunikasi dengan teman baik, anggota keluarga, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua ada percakapan sosial, kelompok yang terbentuk untuk saling mengetahui dan mengenal orang-orang untuk tujuan tertentu, dapat disengaja ataupun tidak disengaja atau berbentuk spontan. Yang ketiga ada interogasi, pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan. Biasanya banyak dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian untuk membantu memudahkan dalam proses pemeriksaan. Yang terakhir, wawancara atau interview, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Komunikasi antar pribadi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, to learn, untuk belajar atau mempelajari. Contohnya ketika kita memberikan pelajaran terhadap seseorang. Yang kedua, to relate, untuk berhubungan. Contohnya ketika kita bermusyawarah dengan orang-orang atau berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, to influence, untuk mempengaruhi. Kita memberikan pengaruh-pengaruh positif terhadap seseorang maupun baik orang. Yang keempat, to play, untuk bermain. Contohnya seperti kita bercanda dengan sahabat-sahabat kita. Yang terakhir, to help, untuk menolong. Contohnya kita saling menolong terhadap sesama. Efektivitas komunikasi antar pribadi. 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif adalah yang pertama ada keterbukaan atau openness. Keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi memiliki 3 aspek. Yang pertama ada membuka diri atau self-disclosure, di mana satu orang mengungkapkan informasi tentang diri mereka kepada orang lain. Yang kedua ada reaksi yang jujur dan spontan, contohnya berkata fakta atau jujur. Yang ketiga kepemilikan perasaan, contohnya kita harus memikirkan perasaan orang lain, begitupun diri kita sendiri. Yang kedua ada empati, merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan diri sendiri, menurut Joseph De Vito. Berempati juga dapat ditunjukkan dengan verbal dan nonverbal. Contoh empati verbal adalah memberikan semangat-semangat terhadap orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Contoh empati nonverbal di saat orang lain mendapat suatu penghargaan, kita bertepuk tangan, itulah termasuk empati nonverbal. Cara berempati dapat ditunjukkan dengan beberapa cara. Yang pertama, berpikir, menunjukkan bahwa kita telah mengerti apa yang orang lain maksud. Yang kedua, merasakan empati, menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang orang lain tersebut rasakan. Yang ketiga, sikap mendukung, supportiveness. Sikap mendukung dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif, dan terbuka, bukan mutlak. Ada beberapa cara untuk menunjukkan sikap mendukung, yaitu yang pertama, hindari menuduh atau menyalahkan. Kita tidak boleh memojokkan seseorang. Yang kedua, menilai secara negatif. Yang ketiga, hindari mengkobahi. Yang keempat, keterbukaan pikiran. Kita harus terbuka terhadap seseorang maupun orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, ada meminta pendapat orang lain, tidak dengan diri sendiri. Sikap positif. Sikap positif memiliki perilaku positif, yaitu berpikir secara positif terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Sikap positif juga dapat ditunjukkan melalui penggunaan pesan-pesan positif. Sikap positif pun sangat amat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri kita sendiri. Dan ada beberapa cara untuk menunjukkan sikap positif, yaitu yang pertama, temukan hal-hal positif dari diri orang lain dan pujilah secara spesifik. Jadi, orang lain dapat memberikan inspirasi terhadap diri kita sendiri. Dan yang kedua, tunjukkan secara nonverbal dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain, seperti tersenyum, kontak mata, bersentuhan, gerak tubuh, dan lain-lain. Kesetaraan atau equality, sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Dan ada beberapa cara juga untuk menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi. Yang pertama, hindari kata seharusnya atau harus. Yang kedua, mintalah, jangan menuntut. Yang ketiga, hindari
menyela pembicaraan seseorang, kita harus menghargai sama. Dan yang terakhir, akui dan respon perkataan orang lain. Nah, setelah ini ada beberapa cara untuk mengelola hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Sebelumnya, apa sih LDR itu? LDR merupakan hubungan intim antara pasangan secara geografis terpisah satu sama lain. Jadi kita berada di tempat yang berbeda dengan pasangan kita. Ada beberapa cara untuk mengelola hubungan jarak jauh, contohnya seperti yang pertama, bersikap jujur. Ketika pasangan hidup kita berpisah, mereka harus terus terang atau terbuka satu sama lain. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik atau kita menjaga komunikasi dengan sebaik mungkin. Bangunlah komunikasi yang terbuka dan saling mendukung sehingga Anda dapat berbicara tentang masalah dan perasaan Anda. Yang ketiga, menjaga kepercayaan. Ini sangat amat penting. Kita harus bisa menjaga kepercayaan dengan mematuhi aturan dasar yang telah kita sepakati. Yang keempat, fokus pada aspek positif keterpisahan, seperti peningkatan karir atau kemampuan berkonsentrasi pada pekerjaan ataupun karir. Yang terakhir, menentukan waktu. Tentukan batas waktu berapa lama kalian akan berpisah. Selanjutnya, ada penyebab rusaknya hubungan. Yang pertama, komunikasi yang buruk atau tidak stabil. Yang kedua, ada hubungan dengan pihak ketiga ataupun orang lain. Yang ketiga, ada perubahan dalam hubungan. Yang keempat, masalah seks dan pekerjaan. Dan yang terakhir, kesulitan keuangan, kepercayaan yang salah atau tidak sepaham tentang hubungan. Adapun tanda-tanda kerusakan hubungan. Yang pertama, menarik diri dari hubungan. Jadi setiap kita ada masalah, kita tidak menyelesaikan hubungan itu dengan baik-baik. Yang kedua, kurang membuka diri, tidak terbuka satu sama lain. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, pesan-pesan positif berkurang dan pesan negatifnya bertambah. Lalu, ada cara untuk memperbaiki hubungan. Yang pertama, kenali apa yang menjadi masalah, maupun eksternal maupun internal. Yang kedua, lakukan penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif dengan baik-baik. Contohnya, jujur, saling memberikan solusi, dan tidak saling menyalahkan. Yang keempat, mempraktikkan solusi yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, ambillah resiko. Jadi kita harus sudah siap dengan resiko yang ada. Selanjutnya ada cara-cara mengatasi putusnya hubungan. Yang pertama, putuskan siklus kesepian atau depresi. Jadi kita bisa mencari banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Yang kedua, ambil waktu untuk single. Jadi kita tidak berburu-buru lagi mencari pasangan dan lebih memikirkan dulu untuk diri sendiri. Yang ketiga, kita meningkatkan rasa percaya untuk diri kita sendiri. Yang keempat, hilangkan atau hindari simbol-simbol yang mengganggu. Contohnya seperti mendengarkan lagu-lagu galau atau membuka foto-foto yang dulu-dulu. Yang kelima, mencari dukungan atau pertolongan. Dan yang terakhir, hindari mengulangi pola yang salah. Jadi kita harus bisa belajar dari sebuah kesalahan. Richard Templar adalah nama pena penulis dan editor Inggris Richard Grace yang menulis beberapa buku pengembangan diri. Nah, di sini terlihat ada beberapa buku. Jadi, Richard Templar Rules ini menganalisis perilaku, cara berpikir, gaya hidup, dan pengetahuan finansial yang lebih berguna dan membuat kita lebih kaya, bahagia, dan lebih makmur. Nah, setelah ini aku akan memberitahu peraturan-peraturan menurut Richard Templar. Some Advices from the Rules of Love by Richard Templar. Aturan untuk menemukan cinta. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Yang kedua, kamu tidak akan bahagia bersama pasangan kamu sebelum kamu membahagiakan diri sendiri. Ketiga, pilihlah seorang yang bisa membuat kamu bahagia dan tertawa. Yang keempat, kurang dari 100% menarik adalah filter yang baik. Yang kelima, kenali seseorang melintasi segala musim sebelum Anda membuat keputusan yang besar, yaitu mencari tahu latar belakang. Yang keenam, jangan bertahan dengan seorang yang tidak menyayangi Anda. Dan yang terakhir, bersikaplah jujur selagi kau masih mempunyai kesempatan. Some Advices from the Rules of Love by Richard Templar. Aturan hubungan. Yang pertama, bersikaplah baik. Yang kedua, bersama karena ingin bukan karena butuh. Ketiga, beri pasangan Anda ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Yang keempat, jangan biarkan amarah Anda berlanjut hingga matahari terbenam. Yang kelima, jadilah orang pertama yang meminta maaf. Yang keenam, jangan mengagungkannya dan mengharapkannya tetap demikian.
Yang terakhir, jangan pernah berhenti berusaha tampil menarik. Some Advices from the Rules of Love by Richard Templar. Aturan berpisah. Yang pertama, dengarlah suara hati Anda. Yang kedua, kegagalan hubungan adalah tanggung jawab dari dua orang. Yang ketiga, junjunglah moral tetap tinggi. Dan yang terakhir, jangan terus-menerus mengungkitnya. Some Advices from the Rules of Love by Richard Templar. Aturan keluarga. Yang pertama, jangan salahkan orang tua Anda. Yang kedua, perlakukan mereka dengan cara yang Anda anggap benar, tanpa mempedulikan perilaku mereka terhadap Anda. Yang ketiga, selalu ada masalah dengan saudara. Dan yang keempat, jangan pernah terlalu sibuk untuk orang-orang tercinta. Some Advices from the Rules of Love by Richard Templar. Aturan persahabatan. Yang pertama, dalam hidup, milikilah teman-teman yang menjadikan hidup lebih baik, bukan lebih buruk. Yang kedua, carilah teman yang menyukai kebenaran. Yang ketiga, jangan pernah meminjamkan uang, kecuali Anda siap merelakannya. Yang keempat, sulit jika Anda tidak menyukai pasangan mereka. Dan yang terakhir, persahabatan berubah. Some Advices from the Rules of Love by Richard Templar. Aturan untuk semua orang. Yang pertama, rasa bersalah adalah emosi yang egois. Yang kedua, cinta sama dengan waktu. Yang ketiga, semakin banyak Anda berikan, semakin banyak yang Anda dapatkan. Dan yang terakhir, tempatkan orang lain di atas diri Anda. Bye, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.